di muka ini nih, tegak lurus dengan mimbar nih. Bapak Luki ajak saya naik ke atas, lalu Bapak Luki bilang, Aska nanti kalau saya khotbah di sini, nanti di muka pakai video tron besar, supaya orang pun jerawat-jerawat dapat lihat semua di layar. Nah, setelah beliau menunjukkan itu, beberapa waktu kemudian beliau dipanggil Tuhan. Wah, jadi itu pesan-pesan terakhir. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, saya berterima kasih karena bagaimanapun juga kedekatan emosional dengan Bapak Ibu jemaat, gembala di gereja ini, saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Jadi setiap kali saya melayani, saya seperti pulang ke rumah sendiri, gitu. Makanya setelah ini mau makan banyak Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu buka di Mazmur 121. Karena kita sementara mensyukuri penjagaan Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang hebat, makanya saya ingin berbagi Mazmur ini kepada kita. Mazmur 121. Nah, kita akan baca Bapak Ibu bersama-sama. Ya. Kita berbalasan bacanya ya, yang tanggal lahir ganjil baca ayat ganjil, tanggal lahir genap baca ayat genap. Yang lupa tanggal lahir nanti saya tanya Ibu Gembala, lahir tanggal berapa? Jadi yang tanggal lahir ganjil baca ayat ganjil, yang genap baca ayat genap. Ya. Banyak kenangan dalam ruangan ini. Pak Don. Ya. Mazmur 121 perikopnya berkata, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siara. Mari yang lahir ganjil silakan baca. Yang lahir genap, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang ganjil, genap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya senang sekali dengan bagian firman Tuhan ini. Saya ajak Bapak Ibu sedikit lihat ke Alkitab Bapak Ibu. Mulai dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Bapak Ibu pasti lihat di bagian atas setelah perikop itu ada tulisan nyanyian siara. Nyanyian siara dalam bahasa Ibrani adalah Shir HaMa'alot. Shir HaMa'alot itu, Shir itu nyanyian, HaMa'alot itu perjalanan. Jadi nyanyian siara itu dalam bahasa aslinya disebut nyanyian perjalanan. Perjalanan bagaimana? Begini. Tiap tahun orang Israel harus kembali ke Yerusalem untuk beribadah. Karena tiap tahun orang Israel harus kembali ke Yerusalem untuk beribadah. Nah Yerusalem itu adanya di bukit. Saya belum pernah ke Yerusalem, tapi silakan cari di Google, saya banyak. Nah setiap kali orang Israel berjalan menuju Yerusalem, naik ke puncak bukit menuju Yerusalem, mereka suka nyanyi. Mereka suka nyanyi, jadi jalan sambil nyanyi. Kalau Bapak Ibu pernah lihat para teman-teman kita di Brimob atau tentara yang lari sambil nyanyi. Nah, saya membayangkan orang Israel itu tidak lari, tapi jalan sambil nyanyi. Nah, nyanyian-nyanyian yang mereka nyanyikan itu yang ada di Mazmur ini nih, yang disebut nyanyian siara. Jadi ketika mereka jalan sambil nyanyi. Jadi Bapak Ibu lihat, nyanyian siara itu bukan cuma cerita tentang keperkasaan Tuhan. Ada nyanyian tentang pergumulan, ada nyanyian tentang penderitaan, ada nyanyian tentang sukacita, ada banyak nyanyian. Jadi banyak ahli menerjemahkan nyanyian siara ini seperti apa? Nyanyian kehidupan. Jadi ketika Bapak Ibu menjalani hidup lalu Bapak Ibu nyanyi,
itu seperti sebuah nyanyian siara bagi Tuhan, nyanyian kehidupan bagi Tuhan. Jadi nyanyian ini merefleksikan seluruh perjalanan Bapak Ibu. Nyanyian ini merefleksikan semua pengharapan, keyakinan iman, semua keteguhan iman di dalam Tuhan. Itu sebabnya ini jadi nyanyian siara. Jadi kalau Bapak Ibu baca Mazmur 120 sampai 134, itu isinya banyak nyanyian. Nah, nyanyian itulah yang orang Israel nyanyikan buat Tuhan. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Cerita buat keperkasaan Tuhan dan lain-lain. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini kita mau lihat nyanyian tentang penjagaan Tuhan. Nyanyian tentang sebuah penjagaan Tuhan. Tentang bagaimana Israel menyanyikan bagaimana Tuhan dahsyat dalam hidup mereka. Nah, saya percaya bukan cuma Israel yang menyanyi, tapi saya percaya kita juga menyanyikannya. Tuhan penjaga Aska dan keluarga. Tuhan penjaga jemaat Betani Pasung. Tuhan penjaga kita. Nah, apalagi kita perjalanan akhir bulan Oktober, minggu depan masuk bulan November. Sedikit-sedikit le oven suka luar, stopless suka luar. Gitu. Jangan lupa saya Bapak Ibu. Mari kita lihat ada 4 nyanyian tentang Tuhan yang Israel nyanyikan dari seluruh ayat ini, ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita lihat hal pertama. Nyanyian pertama, Israel menyanyikan tentang sebuah pertolongan Tuhan kepada mereka dari sekian banyak gunung-gunung yang mereka temui. Kita semua tahu bahwa kata gunung itu merupakan simbol dari tantangan, simbol dari persoalan, simbol dari seluruh pergumulan kita. Jadi ayat ini dibuka begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ketika kita menyanyikan, ketika Israel mengatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, itu mereka cerita tentang realita hidup. Bahwa kadang-kadang, bahwa sering kita mengarahkan mata yang kita lihat gunung, persoalan, tantangan, masalah, pergumulan. Ada banyak gunung yang kita lihat. Dan Israel mengatakan itu, aku melayangkan mataku, yang aku lihat apa? Gunung-gunung. Ada banyak gunung yang kita alami. Dari Januari sampai Oktober, berapa banyak gunung yang kita harus lewati, berapa banyak tantangan yang kita harus lewati. Tetapi ayat 2, Israel menyanyikannya dengan nada berbeda, dengan sesuatu berbeda. Mereka lihat betul ada gunung, tapi fokus mereka tidak ke gunung. Makanya mereka bilang, pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu nyanyian yang berbeda. Saya tahu ketika Bapak Ibu dengar firman ini, mungkin ada gunung yang belum selesai, mungkin ada persoalan yang belum selesai. Tapi mari arahkanlah fokus kita bukan ke gunungnya, tetapi kepada Tuhan penjaga kita. Ada amin. Nah, mari lihat ini. Israel berkata begini ketika mereka menyanyi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertanyaan berikutnya, dari manakah datang pertolonganku? Itu sering. Kalau kita lihat gunung, kita suka bilang, Tuhan, bagaimana kita bisa jalan keluar? Bagaimana kita bisa keluar? Tuhan, gunung ini terlalu besar. Masalah ini terlalu berat. Saya tidak mampu melewatinya. Itu sama seperti firman berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Itu sama. Tuhan, bertahun-tahun saya bergumul. Kok kayak begini Tuhan? Itu gunung. Tapi nyanyian itu tidak selesai cuma ayat 1. Dia pindah ke ayat 2. Ayat 2 bilang apa? Aku melayangkan mataku, penolongku, pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Itu cukup bagi Tuhan bikin banyak hal. Bapak Ibu, cerita ini saya mau hubungkan dengan konteks cerita Elia. Bapak Ibu coba buka di 1 Raja-Raja 18. Pertama Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ini merupakan salah satu cerita fenomenal di dalam kitab Raja-Raja. Karena 1 Raja-Raja 18 itu cerita tentang bagaimana Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal dan mereka kalah ya di Gunung Karmel itu. Bagaimana Elia begitu luar biasa
Lalu Tuhan nyatakan kuasanya lewat membakar korban persembahannya Elia. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ketika korban persembahan itu sudah dibakar oleh Tuhan, sudah selesai, pergumulan utama Elia belum dijawab loh Bapak Ibu. Apa pergumulan utamanya? Hujan. Karena waktu itu Israel kekeringan 3,5 tahun. Jadi sekalipun Tuhan menyatakan kuasanya, apa yang menjadi pergumulan utama Elia itu belum dijawab. Hujan belum turun. Itulah sebabnya mulai dari ayat 41 sampai 46 kalau Bapak Ibu baca, bagaimana proses cerita sampai hujan turun. Nah Bapak Ibu menarik, ayat 43 Alkitab berkata begini, 43-44. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ketika Elia sementara berdoa minta hujan, Elia suruh bujangnya pergi naik ke atas gunung lalu lihat. Ketika bujang itu pergi naik, dia bilang begini, tidak ada apa-apa, tidak ada tanda apa-apa, tidak ada jawaban apa-apa, tidak ada pertolongan apa-apa, belum ada kelihatan apa-apa. Lalu Elia suruh balik lagi 7 kali baru dia lihat awan sebesar telapak tangan. Mungkin hari ini kita sudah bolak-balik 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi belum lihat apa-apa. Bahkan saya pikir ini pasti bujangnya juga pikir Elia nih kerjain dia apa ya? Bayangkan kalau misalnya Ibu Gembala suruh saya pergi lihat ada tamu di luar atau tidak. Lalu bilang, Aska coba pilih lihat. Saya pergi keluar lihat, belum ada apa-apa. Mama Ona terima kasih. Ya mungkin susu bisa. Begitu saya lihat di depan, belum ada apa-apa. Saya bilang, Ibu Gem belum ada apa-apa. Ibu Gem bilang, pergi lagi sekali lagi. Kali yang kedua, datang belum ada apa-apa. Kali yang ketiga balik lagi. Kali yang keempat, pasti kali kelima saya pikir, Ibu Gem ini kerjain saya. Ada yang bilang saya nggak ada apa-apa mau bola bale. Jadi kadang mungkin kita bergumul dan sampai hari ini kita disuruh terus percaya Tuhan. Tapi mungkin kita cuma 4 kali, 5 kali kita serasa Tuhan. Kayaknya tidak mungkin. Nah ayat ini mau bilang tetap bertahan. Dan kali yang ke-7 ketika bujangnya itu datang, dia cuma lihat apa Bapak Ibu? Awan sebesar telapak tangan. Itu berarti awannya cuma besar begini Bapak Ibu. Cuma besar begini. Saya tanya, kalau Bapak Ibu lihat awan hitam sebesar telapak tangan begini, atau cuma awan kecil seperti begini, apakah Bapak Ibu bisa prediksi hujan turun? Saya pikir tidak. Kalau awan mungkin gelap, mendung semua, baru kita bilang, hati-hati bawa payung mau hujan. Satu kali saya pergi kami bikin pendanaan makan siang, lalu saya pergi antar di motor Bapak Ibu. Dari kota kelihatan mendung sekali, hampir hujan. Saya pakai segenap perlengkapan mantel hujan warna orange lah, komplit tutup kepala semua pakai. Sampai Paso Bapak Ibu, terang menderang, panas terik. Sampai saya lewat di jalan orang nganga. Orang bilang ini laki-laki 1 cuma 2. Kalau senggila diet, pakai baju supaya keringat. Jadi awan sebesar telapak tangan itu tanda yang terlalu kecil untuk kita tahu hujan turun. Tapi bagi Elia itu cukup untuk surga bikin sesuatu. Mungkin hari ini kita lihat cuma tanda kecil. Mungkin hari ini kita lihat cuma hal kecil. Itu sih terlalu mustahil untuk jadi tanda. Tapi bagi Tuhan itu cukup untuk Tuhan bikin banyak hal. Itulah sebabnya jangan pandang gunung-gunung. Mari pandang pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan sanggup bikin apa saja. Amin Bapak Ibu. Mari lihat kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 8. Dan kita pindah poin kedua. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat ke-8.
Alkitab berkata demikian. Mazmur 16 ayat ke-8 firman Tuhan berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ketika kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan, maka kita tidak akan goyah, kita tetap kuat. Tapi kalau kita mengarahkan pandangan kepada gunung-gunung, kita bisa cepat goyah. Jadi mari arahkan pandangan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia penjaga kita. Shomar bahasa Ibraninya. Dia tuh pelindung, penjaga, orang yang senantiasa berada di sisi kita. Jangan pandang gunung-gunung kita. Sekalipun gunung-gunungnya memang ada, realitanya memang ada. Tapi mari fokus kepada Tuhan, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Baik, bagian kedua, Mazmur 121. Bagian kedua Bapak Ibu, ayat 3 dan 4. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ini penting sekali. Kaki yang disebutkan di situ itu mewakili perjalanan hidup atau langkah-langkah kehidupan Bapak Ibu. Bahwa dalam perjalanan kita dari Januari sampai Oktober ada banyak hal yang kita lewati. Ada gunung-gunung tinggi, ada lembah-lembah yang curam, ada banyak hal, lokasi-lokasi atau situasi yang membuat kaki kita bisa tergelincir kapan saja. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan itu tidak membiarkan kaki kita goyah. Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyah. Tidak membiarkan langkah-langkah kehidupan kita jadi hancur, berujung kepada kehancuran. Nah, tetapi ketika orang Israel menyanyikan pujian ini, mereka menyanyikan berulang tentang penjaga yang tidak tertidur. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca penjaga, berarti apa yang muncul di benak Bapak Ibu? Apa fungsi penjaga? Kalau gereja ini tiba-tiba pakai satpam, itu kan penjaga ya. Apa fungsi penjaga? Dia jaga supaya tidak kemalingan. Dia jaga supaya gereja ini aman. Bahkan dia jaga supaya jalan kita mungkin kalau mau parkir tidak salah tempat parkir. Itu penjaga. Jadi penjaga, shomar bahasa Ibraninya, itu artinya orang yang berdiri di samping kita dan mengarahkan. Itu penjaga maksudnya. Jadi diarahkan baik-baik. Jangan sampai kita salah dalam melangkah. Jangan sampai kita salah dalam berjalan. Bapak Ibu, saya mau bilang, ketika penjaga kita mengarahkan langkah kaki kita, maka yang harus dibutuhkan dari kita adalah penundukan diri dan taat kepada arahan penjaga. Penjaga itu tidak tertidur. Dia mau mengarahkan, tapi kadang-kadang kehendak bebas kita tidak mau diarahkan oleh penjaga itu. Kadang kaki kita melangkah ikut apa yang kita mau, apa yang kita pikir betul, apa yang kita pikir inilah yang terbaik. Padahal Alkitab berkata, penjaga itu tidak membiarkan kaki kita goyah. Kita pikir jalan ini benar, tapi waktu kita berjalan ikut apa yang kita mau, ternyata disitulah kaki kita goyah. Jadi kaki goyah itu menggambarkan bagaimana kita tidak taat, tidak tunduk kepada apa yang penjaga kita arahkan dalam hidup. Bapak Ibu, saya mau bilang, sekalipun kita melayani Tuhan, tapi sebagai manusia kita punya kehendak bebas. Betul sayang Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang waktu penjaga itu mengarahkan, kita nih so tahu, kita pikir Tuhan beta lebih tahu. Tuhan tahu apa? Jadi Ia tidak membiarkan kakimu goyah sepanjang kita berjalan sesuai arahan penjaga itu. Sekalipun penjaga itu mengarahkan masuk padang gurun, masuk proses, tapi karena bersama penjaga kita akan kuat. Tapi kalau kita berjalan di luar Tuhan sebagai penjaga, kita akan kalah. Bapak Ibu, kadang saya mungkin beberapa kali khotbah tentang ayat ini. Kadang Tuhan bawa kita memutar di padang gurun. Mari kita baca ayatnya. Mungkin ada yang agak kurang-kurang ingat. Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 17-18. Keluaran 13 ayat 17-18. Firman Tuhan berkata demikian.
Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Semua kita ingin jalan memutar ke jalan dekat. Saya juga ingin jalan dekat. Kalau Bapak Ibu mau berangkat ke bandara, ada JMP dan lewat Paso, Bapak Ibu pilih lewat mana? Ya kalau di Paso pasti ya dari Paso ke sana. Tapi kalau dari kota, kita pilih lewat JMP karena itu jalan terdekat. Kalau ada yang dekat, kenapa pilih jauh? Gitu. Biasanya kita pilih paling dekat. Dan jalan paling dekat itu kita paling suka. Tuhan, kalau bisa saya berdoa hari ini, sebentar malam Tuhan jawab. Saya berdoa hari ini, besok Tuhan jawab. Jangan lama-lama. Saya dan istri berdoa 6 tahun, Tuhan masih putar terus. Belum tahu jalan terdekat itu kapan. Kami pikir jalan terdekat, tapi enggak, Tuhan putar. Tuhan tidak bawa mereka lewat negeri orang Filistin. Walaupun ini jalan paling dekat. Dan ini yang kita suka. Kalau Tuhan mau tolong, jalan paling dekat. Kita percaya kaki kita tidak goyah. Karena ini jalan paling dekat. Ternyata firman Allah begini. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ternyata di jalan terdekat itu Tuhan lebih tahu akan ada banyak masalah di situ. Dan kadang masalah itu membuat kita berbalik meninggalkan Tuhan. Makanya ayat berikut, ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Lebih enak mana? Menuntun lewat jalan terdekat atau berputar lewat padang gurun? Kita pasti akan memilih jalan terdekat. Tapi Tuhan tahu kalau jalan terdekat akan ada banyak peperangan. Makanya Tuhan bikin sedikit berputar. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau hari ini Tuhan sementara bawa kita sedikit berputar, jangan marah Tuhan. Penjagamu memastikan kaki kita tidak akan goyah sekalipun jalannya berputar. Tapi kalau kita paksa jalan dekat, mungkin itu dekat. Tapi Tuhan bilang waktu ada peperangan kita bisa lari ke tinggal Tuhan. Makanya kadang Tuhan bawa kita memutar. Tujuannya apa? Dia memastikan kaki kita tidak goyah. Jadi kalau hari ini ada jalan memutar Bapak Ibu, senyum saja. Lalu bilang Tuhan dangke, mari kita putar sama-sama. Mari kita putar sama-sama. Mari kita ron sama-sama. Mungkin hari ini ada di antara kita yang pikir Tuhan ini jalan paling dekat, tapi Tuhan bilang tidak, jangan. Mari kita berputar. Mari kita berputar. Bapak Ibu, apa susahnya Tuhan tiba-tiba bikin satu investor datang lalu bikin gereja ini langsung selesai? Gampang. Tuhan bisa gerakan pengusaha kasapakah datang, Ibu Gembala ini 5M bikin selesai, langsung selesai. Bisa saja. Tapi Tuhan tahu misalnya kalau Tuhan melakukan itu iman kita tidak bergantung. Kita bisa salah langkah dan lain-lain. Contoh, ini contoh. Akhirnya Tuhan bikin sedikit memutar pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi percayalah Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sementara duduk di atas janji Tuhan yang jadi nyata Bapak Ibu. Ini gereja. Ini visi yang jadi nyata oleh Bapak Gembala dulu. Dan saya percaya walaupun berputar tujuannya tetap sampai. Ada amin? Ada amin? Mungkin hari ini kita berputar tapi tujuannya pasti tiba. Kita pasti sampai. Jadi sekali lagi Tuhan menjaga langkah kita tidak goyah, amin. Tapi kalau Bapak Ibu mau langkah kaki kita tidak goyah, ikuti arahan penjaga kita. Jangan keluar, jangan ikuti kehendak bebas kita, ikuti tuntunan Tuhan. Maka kita akan tiba di jalan yang tepat. Poin ketiga, ayat 5 dan 6. Mari kita lihat poin berikutnya Bapak Ibu. Sebelum kita pindah ke poin ketiga, buka dulu Mazmur 37. Saya lupa satu ayat ini. Mazmur 37. Ayat 23-24.
23, 24. Mazmur 37 ayat 23, 24. Saya baca firman-Nya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Artinya kalau Bapak Ibu ikut arahan penjaga kita, langkah-langkah kita tidak goyah. 24. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Ada penjaga kita yang jaga langkah-langkah kita untuk tidak goyah. Itulah sebabnya fokus buat Tuhan. Pandang Dia, ikuti arahannya. Poin ketiga. Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Tuhan adalah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ada dua metafora, perumpamaan atau simbol dalam ayat ini. Dua metafora atau dua simbol yang muncul adalah tangan kanan, bulan dan bintang. Matahari dan bulan. Itu simbol. Bapak Ibu sekali lagi, ada dua simbol yang pemazmur pakai. Kenapa saya bilang ada dua metafora atau ada simbol? Karena kitab Mazmur itu termasuk genre kitab puisi. Dan salah satu ciri khas kitab puisi adalah banyak perumpamaan, banyak metafora, banyak alegori, banyak perumpamaan. Nah, Mazmur berkata, Tuhan itu di sebelah tangan kananmu, menaungimu di sebelah tangan kananmu. Matahari dan bulan tidak menyakitimu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya cek dua makna perumpamaan ini. Makna pertama, tangan kanan. Tangan kanan pada waktu itu merupakan sebuah simbol keperkasaan, kehebatan, kemenangan dan lain-lain. Jadi kalau Alkitab berkata tangan kanan di sebelah naungan tangan kananmu, itu seperti mengarahkan tentang kedahsyatan Tuhan yang hebat. Mari lihat Yesaya 41 ayat 10. Coba Bapak Ibu lihat. Kita lihat dulu ini. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Nah Bapak Ibu lihat. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan. Mengapa harus tangan kanan? Karena tangan kanan itu simbol keperkasaan, simbol kedahsyatan, simbol kehebatannya Tuhan. Jadi kalau pemazmur berkata di sebelah Tuhan itu tidak terlelap, lalu Tuhan itu naungan kita di sebelah tangan kananmu, itu bicara kehebatan. Itu bicara hal yang luar biasa, hal yang hebat. Satu lagi. Mazmur 118 ayat 15-16. Ini bicara tangan kanan. Bukan berarti tangan kiri tidak penting, tapi itu simbol yang dipakai. Tangan kanan. Mazmur 118 ayat 15-16. Alkitab berkata demikian. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jadi tangan kanan itu bicara keperkasaan. Jadi apa yang Israel nyanyikan? Israel sementara nyanyikan begini. Pandang Tuhan, fokus buat Tuhan. Arahkan langkah kita ikut arahan penjaga. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang perkasa yang akan tuntun kita melewati segalanya. Ada tangan kanan Tuhan yang dahsyat yang sanggup menyertai kita. Makanya pandang Tuhan Bapak Ibu. Lihat saja kepada Tuhan. Bapak Ibu dari Januari sampai Oktober, Bapak Ibu kalau dikasih kesempatan bisa cerita begitu banyak kesaksian. Begitu banyak pertolongan Tuhan. Begitu banyak hal-hal besar yang Tuhan buat. Nyaris kita celaka, nyaris kita mati, nyaris kita hilang. Tapi tangan Tuhan menyertainya. Itu sebabnya tangan kanan. Makna yang kedua, bulan bintang. Bulan bintang. Matahari dan bulan. Bulan bintang. Matahari dan bulan. Nah, matahari dan bulan itu simbol dari keseluruhan hari.
atau perjalanan satu hari. Matahari mewakili siang, bulan mewakili malam. Nah, jadi matahari dan bulan itu mewakili whole day. Satu perjalanan 24 jam. Jadi begini, ketika kita baca ayat ini, orang Israel menyanyikan begini. Sepanjang hari Tuhan akan menyertai kita, menjaga kita dengan kedahsyatan tangannya. Dan itulah yang terjadi. Seberapa hari mulai dari Januari sampai akhir Oktober? Mungkin 200 hari lebih kah? Atau 300 hari lebih? Tuhan sudah menyertai kita. Bukan cuma sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Dalam hidup kita Tuhan sertai. Tuhan jaga. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita jadi luar biasa. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus menyanyikan ini. Nyanyian ini sebagai nyanyian syukur. Karena tangan Tuhan yang dahsyat menyertai kita. Saya tuh membayangkan satu kali kereta-kereta Firaun sementara mengejar Israel. Begitu mereka kejar Israel, Israel terhimpit di antara laut dan kereta Firaun. Tuhan menghalangi mereka cuma dengan tiang api. Tapi langkah berikutnya adalah di depan ini laut. Saya membayangkan waktu itu pasti semua panik. Musa dan semua orang-orang Israel pasti, mereka bahkan sudah bilang, Musa, kamu bawa kami ke sini untuk mati di padang gurun. Memang tidak ada tanah di Mesir kah? Mereka sudah hina, ejek, mempertanyakan kepemimpinan Musa. Lalu Musa datang buat Tuhan. Dan Tuhan dengan begitu hebatnya bilang, Musa, angkat tongkat dan belah laut. Hari ini mungkin kita melewati banyak laut-laut pencobaan, gunung-gunung pencobaan. Jangan lupa, ada Tuhan yang dahsyat dengan tangan kanannya yang terancung. Dan dia sanggup buat mujizat. Ada amin. Yang keempat, yang terakhir. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ayat ini sering dipakai untuk ayat berkat. Kenapa ayat berkat? Karena dalam ayat ini terjadi pengulangan Tuhan menjaga 3 kali. Nah, pengulangan saya tuh cek Bapak Ibu. Kalau di Alkitab ada pengulangan kayak begitu, itu penting. Itu penting. Pengulangan itu berarti serius. Saya kan sebagai ulang-ulang toh. Kalau mama-mama mau keluar, jangan lupa kasih mati kompor, jangan lupa tutup pintu. Kadang-kadang mau tidur malam, su cek pintu kah belum? Su cek kah belum? Nah, cek pintu-pintu. Saya dan istri saya kalau mau tidur tuh, dia suka bilang, suami, pintu bagaimana? Itu pertanyaan metaforis. Kalau saya mau jawab literal, pintu tuh segi 4 dari kayu. Pintu bagaimana? Tapi biasanya itu pertanyaan cek pintu dulu. Mama-mama, siapa yang sering begini toh? Mau tidur malam, bilang pada, cek pintu-pintu dulu. Itu sukunci kah belum? Kenapa itu dibilang ulang-ulang? Karena penting. Mau keluar, kompor masih menyala, masih masak sesuatu. Ade ingatan, begitu mandidi kasih mati kompor. Iya ma, ingatan mama bilang, mandidi kasih mati kompor. Karena kalau lupa kasih mati kompor, ketong datang beratapkan langit. Doa kita naik langsung ke surga. Yang ada plafon perpelele, langsung. Kenapa? Karena sudah jadi puing-puing, tak bakar. Nah jadi pengulangan itu penting. Mama baru kasih uang SPP. Simpang uang tuh bye-bye. Kata iya mama, simpang bye-bye. Kenapa penekanan simpang bye-bye? Karena kalau simpang saya bye-bye, tiba-tiba uang dari rumah 200.000 sampai di kampus tinggal 50.000. Nah, mari lihat. Ayat 7 dan 8, Bapak Ibu kalau perhatikan, itu terjadi pengulangan. Pengulangan kata Tuhan menjaga. Nah, pengulangan kata Tuhan menjaga ini penting Bapak Ibu. Penting sekali. Nah, makna dari kata Tuhan menjaga itu berbicara tentang sebuah perlindungan terus-menerus yang Tuhan lakukan. Sebuah perlindungan terus-menerus. Nah, pengulangan Tuhan menjaga, saya cek di sini, untuk mengarahkan Israel kepada satu pribadi yang tidak pernah bosan menjaga. Mengarahkan Israel kepada pribadi
yang tidak pernah lelah dalam menjaga. Tidak bosan, tidak lelah dalam menjaga kita. Jadi dia ulang, Tuhan menjaga, Tuhan menjaga, Tuhan menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari serangan, menjaga dari semua rencana jahat manusia dan iblis. Karena dia bilang kecelakaan, serangan-serangan apa saja. Bahkan Tuhan menjaga nyawa kita. Ini maksudnya Tuhan menjaga. Tuhan jaga. Mazmur 66 ayat 9 Bapak Ibu. Coba buka Mazmur 66 ayat 9. Mazmur 66 ayat 9. Alkitab berkata seperti ini. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Jadi Tuhan menjaga itu mengarahkan Israel bahwa Tuhan itu terus menerus jaga. Dia tidak bosan, dia tidak lelah, dia tidak capek untuk terus jaga kita. Bahkan Mazmur ini berkata Tuhan jaga nyawa kita dalam hidup. Ini yang dilakukan Tuhan. Nah kalau sampai Tuhan menjaga berarti Tuhan tahu apa yang tepat, apa yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan menjaga. Saya gak lupa di mana, Sakaria atau di Sefanya. Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Saya gak lupa, Sakaria 1 ayat 8 atau Sefanya 1 ayat 8 begitu. Kalau Bapak Ibu dapat, tolong kasih tahu. Hadiahnya adalah, jadi Bapak Ibu, Tuhan tuh jaga. Bahkan yang tadi saya bilang apa Sakaria atau Sefanya begitu, Tuhan jaga seperti biji mata. Saya sering bilang tuh, secinta-cintanya seseorang tidak pernah dia menyerahkan bola matanya dipegang-pegang oleh kekasihnya. Saya tidak pernah mengalaminya dan saya juga tidak mau melakukannya. Saya tidak pernah lihat istri saya berkata, Aska, I love you full. Mari pegang beta biji mata nih. Saya yang pernah. Saya bilang istriku, karena saya mencintaimu, mari kore-kore beta biji mata nih. Saya yang pernah Bapak Ibu. Karena biji mata itu sensitif. Tuhan tidak bilang, aku mengasihi engkau seperti telapak kaki. Kalau telapak kaki itu gampang tersandung, gampang luka, gampang injak kotoran. Banyak hal bisa terjadi. Tapi biji mata, ini tempat paling spesifik. Nah Tuhan jaga kita seperti itu. Makanya pengulangan Tuhan menjaga, itu bicara soal sebuah keadaan istimewa yang Tuhan lakukan. Nah Bapak Ibu ada yang sudah dapat? Sakaria, Ulangan 32, ayat berapa Mama Ivon? Oh 10. Oh ya, Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ada satu lagi, tunggu saya cari. Betul, itu ayatnya betul. Tapi ada satu biji matanya, itu biji mata. Sakaria 2 ayat 8, betul. Coba bisa tampilkan. Tuhan jaga kita seperti biji matanya. Tapi di Sakaria Tuhan bilang, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti. Nah kenapa menjamah biji matanya? Karena tadi di Ulangan dia bilang Tuhan jaga kita seperti biji mata. Jadi kalau Mazmur berkata, Tuhan menjaga engkau terhadap sekecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Itu berbicara Tuhan betul-betul menjaga kita dengan terbaik. Kenapa? Karena bagi dia kita biji matanya. Bukan kakinya. Bukan sekedar anggota tubuh yang lain. Biji matanya. Satu penjagaan yang begitu spesial. Jadi kalau sampai Tuhan menjaga dengan begitu luar biasa, mari pandang dia. Penjaga kita tidak pernah terlelap. Jadi ada 4 nilai yang kita belajar pagi ini. Pertama, fokus kepada Tuhan.
Sekalipun yang kita lihat ada banyak gunung-gunung persoalan, ada penjaga kita yang luar biasa. Yang kedua, dia akan tuntun langkah kita untuk tidak goyah. Kuncinya adalah tetap taat dan tunduk kepada arahannya. Jangan keluar dari jalan-jalan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu jaga kita dengan kekuatan tangannya yang dahsyat. Kan ada simbol tangan kanan dan matahari dan bulan. Itu bicara sepanjang hari Tuhan menjaga. Dan yang keempat, Tuhan menjaga diulang 3 kali. Menjaga dari kecelakaan, dari serangan, dari semua hal aktivitas yang kita lakukan. Karena dia memandang kita sebagai biji matanya. Dan Zakaria 2 ayat 8 berkata, kalau ada orang jama kamu, itu sama seperti jama biji matanya. Jadi kalau ada tetangga yang bikin susah, teman kantor yang bikin susah, kalau ada orang di pasar yang bikin susah, kalau ada orang lain yang bikin susah, tenang-tenang, dia baru bikin susah biji mata Tuhan. Kalau sampai dia bikin susah biji mata Tuhan, pasti yang punya mata beracara, pasti yang punya mata marah. Saya tidak mungkin kalau datanglah Mama Ivan lah saya colok matanya dengan pena. Lalu Mama Ivan bilang, Bapak Aka kurang rasa, colok 2 kali. Itu pasti Mama Ivan suara RSKD. Kabel su kurang betul. Tapi pasti kalau saya bikin begitu, pasti Mama Ivan marah. Pasti marah. Tiba-tiba Bapak Ateng ada dulu lah, saya pegang biji matanya, pasti Bapak Ateng marah. Jadi kalau ada orang bikin Bapak Ibu, tenang-tenang saja. Dia baru saja bikin biji mata Tuhan. Pasti yang punya mata bereaksi. Ada amin Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan nyanyian pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Perjalanan kita hampir selesai di tahun ini, tapi penjagaannya tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.